Selamat malam, perkenalkan nama saya Elwadi Jackmar Ratu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Saya dari kelas 1C dan NIM saya adalah 21030 281. Di video kali ini saya mendapat tugas untuk meringkas atau mereview sebuah buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar oleh Soerjono Soekanto pada bagian bab 6 saja. Baik, saya akan memulainya. Buku ini berjudul Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis atau penulis yang dituliskan oleh Soerjono Soekanto. Tahun terbit pada tahun 2017. Jumlah halaman pada buku ini sebanyak 424 halaman. Harga buku ini seharga 126.000 dan nomor ISBN yang terdaftar 97942100099. Baik, saya akan memulai membahas buku ini yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar pada bagian bab 6. Bab 6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Yang pertama ada pengantar. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu sendiri. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan, dan agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Berikut ada terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah di sini ada dua ya. Sistem lapisan berpokok. Yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, ada sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang kedua ini ada dibagi dalam beberapa bagian lagi ya. Yang pertama ada distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Berikut ada sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang berikut ada kriteria sistem pertentangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang berikut ada lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan, dan pada suatu organisasi. Yang berikut adalah mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang berikut ada solidaritas, di mana antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Contohnya ada kayak pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan kepercayaan, sikap dan nilai-nilai, kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai orang kolektif. Yang berikut adalah ada sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification, dan dapat pula terbuka open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Yang berikut ada kelas-kelas dalam masyarakat.
Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Menurut Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Max Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial. Akan tetapi, dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Ada kelas yang bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluannya yang nyata. Akan tetapi, maka kelas-kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih dalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu di sini ada 6 kriteria tradisional, yaitu yang pertama ada besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya, yang kedua ada kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya, yang ketiga ada kelanggengan, yang keempat ada tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas, yang kelima ada batas-batas tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain, yang terakhir ada antagonisme tertentu. Yang berikut ada dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolong-golongkan anggotanya masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah yang pertama ada ukuran kekayaan atau yang biasa disebut sebagai material. Yang kedua ada ukuran kekuasaan, yang ketiga ada ukuran kehormatan, dan yang keempat itu adalah ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan, akan tetapi ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Yang berikut ada unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan role. Yang pertama, status kedudukan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain. Berikut ada role, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama ada peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua ada peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam atau sebagai organisasi. Yang berikut ada yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan atau sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang bagian bab 6 atau tentang unsur-unsur lapisan masyarakat. Mungkin dengan video kali ini yang saya buat boleh membantu teman-teman dan penonton sekalian untuk memahami lebih lagi tentang sosiologi. Semoga membantu. Terima kasih.